untuk teman-teman pemula. Nah, ketika kita berbicara media samsa, tentunya menurut pengalaman saya, persepsi harus dipersamakan terlebih dahulu. Bahwasanya menggunakan samsa di usia lanjut ya tentu tidak mestilah harus menggunakan tenaga terlalu besar secara penuh ataupun dengan energi dan kecepatan terlalu tinggi. Namun dari semua video-video yang telah saya coba berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana ini, dari gerakan awal artinya melakukan kepalan, termasuk juga penggunaan atau fungsi di antara organ-organ tubuh kita, antara lain fungsi atau otot pada lengan, bahu, pinggang, pinggul, tumit, serta organ yang lainnya. Semua tersebut menurut saya adalah menjadi suatu kolaborasi yang harus ketika melakukan gerakan menjadi suatu kebersamaan. Nah, hal tersebut video-videonya telah saya coba berbagi di link yang lain, di video yang lain. Namun dari semua itu sekarang ini saya coba merangkum. Kalau kita perhatikan gerakan ketika saya melakukan pukulan, baik menggunakan tangan kanan, tangan kiri, semua fungsi organ tubuh kalau kita perhatikan dari lengan, bahu, pinggang, pinggul, tumit di bawah, lutut, itu menjadi satu gerakan yang tentunya salah satu dari organ tubuh terutama otot tersebut membantu di antara satu dengan lainnya. Nah, kalau hal demikian tidak dijadikan satu kesatuan, tentu ada sesuatu hal yang kurang. Katakanlah ketika kaki maju namun tangan belum juga kita majukan, artinya masih di tempat, sehingga gerakan ketika melakukan pukulan tersebut tidak akan menjadi maksimal. Nah, teknik berolahraga di usia lanjut seperti ini rupanya dengan durasi waktu 5 menit, 8 menit ataupun 10 menit saya pikir sudah cukup. Nah, ini salah satu cara untuk melakukan gerakan yang semuanya tentu kita mulai dari gerakan pelan. Ketika hal tersebut terasa otot antara gerakan pinggang, pinggul, tumit, kaki, termasuk juga bahu, semuanya sudah menjadi kolaborasinya bagus, maka dilakukan gerakan pukulan baik itu menggunakan tenaga yang agak lebih daripada gerakan awal tersebut. Setiap melakukan gerakan gabungan, tentu hal tersebut akan sedikit menguras tenaga. Nah, ini adalah gerakan bersama. Jadi teman-teman dapat perhatikan gerakan pinggang, pinggul, tumit di bawah itu memberikan andil yang tidak boleh diabaikan. Nah, bergerak dengan durasi waktu kurang lebih saya ukur sudah di HP ini adalah 3 menit kan. Terasa sekali tenaga sudah terkuras. Nah, sekarang arah pukulan kita arahkan ke arah samping, baik itu kiri kanan. Gerakan ini sebenarnya tujuannya untuk dapat terlihat gerakan antara pinggang, pinggul, tumit kaki, termasuk juga lengan. Teknik berolahraga dengan durasi waktu yang sekian 1 menit atau katakanlah kita melakukan gerakan full dan selanjutnya kemudian istirahat sebentar. Namun untuk istirahat sebaiknya jangan beristirahat duduk. Silakan untuk berdiri ataupun sambil seperti apa yang saya lakukan, lemaskan tangan-tangan karena cukup lumayan di saat tangan terkepal dengan tombol dan 2 itu menyentuh pada samsa. Ya, tentu hal tersebut menjadi fokus, tidak boleh kita abaikan karena sangat berisiko ketika samsa kita pukul di saat diam seperti sekarang. Kemudian setelah dengan bertenaga dia sedikit akan melawan arah ke posisi tangan tersebut. Nah, maka dari itu diperlukan suatu pertahanan pergelangan tangan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika berolahraga menggunakan media samsa. Kolaborasi ataupun gabungan dari gerakan tersebut kembali coba teman-teman perhatikan gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga lengan, semuanya menjadi satu kesatuan, yang artinya ketika gerakan tangan kanan yang akan melakukan pukulan, jadi pinggul tentu harus arahnya menuju ke arah depan, sebaliknya begitu kiri. Nah, kecepatan atau silih berganti hal tersebut melalui satu kesabaran ataupun proses yang harus kita lakukan. Mempunyai sistem ataupun teknik berolahraga di usia lanjut menggunakan media samsa seperti apa yang saya coba berbagi di channel YouTube yang sangat sederhana ini, rupanya akan menjadi suatu klasikan. Artinya ketika kita berada di depan samsa, pertama tidak boleh emosional, kedua
tidak mulai dengan gerakan pukulan dengan bertenaga besar ataupun istilahnya maaf saja mungkin melakukan pukulan ngawur, karena berisiko sekali, apalagi tidak menggunakan slop tangan. Saya sendiri dari awal ataupun dari gerakan bujang senang menggunakan medan samsak, tidak pernah menggunakan slop awal. Ya sepertinya alami saja. Untuk menambah situasi dan kondisi, pelatihan kita akan lebih kita sukai. Mungkin sekali-sekali kita tambahkan gerak-gerakan variasi, apakah itu sedikit loncat-loncat, setelah terasa tenaga agak pulih, baru melakukan pukulan ke arah depan samsak. Nah, untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang lanjut usia, apa juga yang sering saya sampaikan pada channel YouTube di teknik berolahraga menggunakan medan samsak, saya berharap ketika melakukan gerakan pukulan ke daerah badan samsak, sama sekali apa yang saya sampaikan tadi tidak boleh emosi, yang kedua tidak boleh ngawur gitu lah, ya, karena sangat berisiko sekali pergelangan tangan, termasuk juga organ tubuh yang lain ataupun lengan dan gerak-gerakan organ semua yang ada. Nah, ini saya ulang kembali, ketika melakukan pukulan apa yang saya peragakan di depan tadi, arahnya seperti ini dia. Jadi kita bisa kombinasikan gerakan dari samping ke depan, dari bawah ke atas, ataupun gerakan lurus. Kalau kita cermati, tanpa melakukan pukulan ke daerah badan samsak, namun kita tetap bergerak seperti apa peragaan saya tadi itu juga kita sama saja, itu namanya melakukan gerakan senam. Hanya saja senam yang saya maksud di sini gerakannya mungkin lebih menjurus ke daerah yang istilahnya lebih gerakannya bersifat ke bela diri, baik memukul ataupun melakukan tendangan dan lain sebagainya. Enjoylah berada di depan samsak dan jangan terlalu beban, karena artinya samsak tersebut dia akan diam. Kita yang mengatur situasi dan kondisi di saat melakukan pelatihan atau berolahraga menggunakan medan samsak di usia lanjut. Ketika tenaga kita sudah terasa fit setelah melakukan gerakan awal dan akhirnya mengasuh, ya silakan untuk melakukan gerakan selanjutnya dengan santai saja. Ini merupakan kombinasi yang coba saya lakukan, gerakan tangan kiri memukul di atas, sedangkan tangan kanan melakukan eksekusi dari bawah ke atas ataupun selanjutnya, istilahnya mungkin posisinya agak ke atas. Nah, semoga rangkuman video-video yang saya buat ini dapat ditarik kesimpulannya oleh teman-teman yang dapat menonton video ini, dan terima kasih, sampai berjumpa, semoga